Warga area hutan masyarakat Kabupaten Toba, Sumatera Utara ini emosi dan tidak terima saat permukiman mereka akan digusur dan diambil oleh PT Toba Pulp Lestari. Masyarakat mencoba untuk masuk ke area hutan mereka, namun petugas tidak memperbolehkan masuk sehingga sempat terjadi adu mulut dan baku hantam. Pimpinan tertinggi Gereja Huria Kristen Batak Protestan turun tangan dan meminta agar menutup PT Toba Pulp Lestari karena telah menutup areal hutan milik Tanah Batak dan PT Toba Pulp Lestari sudah merampasnya. Jadi cukup banyak fakta bukti dari hasil-hasil studi dan pengalaman sendiri menyaksikan yang tadi saya sampaikan. Dampak negatifnya jauh, lebih banyak bencana silih berganti. Sekarang hutan-hutan kita sudah hancur. Itu penyebabnya yang mendorong saya untuk berseru kiranya pemilik TPL ini menghentikan operasi. Ketua Aliansi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Toba Pulp Lestari menyayangkan pernyataan pimpinan tertinggi gereja HKBP tersebut karena tidak memikirkan nasib para buruh yang bekerja. Tolong dipikirkan kami pekerja yang ada di PT Toba Pulp Lestari. Seandai kata Bapak mengatakan ini tutup, bagaimana dengan nasib kami, nasib anak dan istri kami? Jadi marilah kami menyarankan kepada Bapak supaya menampung aspirasi itu tidak sepihak. Para pekerja berharap agar warga dan manajemen PT Toba Pulp Lestari dibantu pemerintah bisa duduk bersama supaya mencari solusi yang terbaik. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Aris Fernando Manalu, AA News melaporkan. Polda Metro Jaya melakukan pemanggilan kembali saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Wamenaker Immanuel Ebenezer bersama dengan Gubernur Riau sidak perusahaan Tour and Travel di Pekanbaru Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Brunei Darussalam untuk menerima bintang kehormatan dari Sultan Brunei. Halo pemirsa, pasca ledakan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat, petugas melakukan sterilisasi di lokasi kejadian. Jalan menuju lokasi insiden di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, dijaga ketat oleh aparat. Bersama saya Rizky Hasan, Anda menyaksikan Sindo Sore. Kita ke informasi pertama pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai razia preman berkedok juru parkir liar yang digelar polisi di kawasan Pasar Tanah Abang dan Tamrin City, Jakarta Pusat. Salah seorang petugas bahkan terjatuh saat mengejar seorang preman. Kedatangan petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang ke kawasan Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat membuat juru parkir liar kabur. Sejumlah petugas langsung bergerak cepat mengejar hingga seorang petugas terjatuh. Beruntung, beberapa petugas lainnya berhasil mengamankan jukir liar tersebut. Upaya kabur juga dilakukan seorang jukir liar yang beroperasi di jalan masuk menuju kawasan Tamrin City. Lagi-lagi petugas berhasil mengamankan jukir liar sebelum berhasil kabur. Dari sejumlah titik keramaian di kawasan Pasar Tanah Abang dan Tamrin City, petugas juga mengamankan belasan jukir liar lainnya. Operasi Berantas Jaya 2025 sengaja digelar menyusul kian maraknya aksi premanisme berkedok jukir liar yang cukup meresahkan masyarakat, khususnya para pengunjung pusat perbelanjaan.
Biasanya, para pelaku tidak segan meminta uang parkir secara paksa dengan jumlah yang tak wajar, mulai dari Rp30 hingga Rp60.000. Iya, pada saat kita melakukan operasi itu ada beberapa yang begitu kita tiba mereka tahu mereka kabur, namun bisa dikejar sama anggota kita dan kita amankan beberapa uang yang hasil mereka pada saat kita amankan. Pada razia kali ini, petugas berhasil mengamankan 13 preman berkedok juru parkir liar. Mereka selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk jalani pemeriksaan. Puluhan preman yang melakukan pungli ke para pedagang dan pengunjung di kawasan pusat kuliner Jakarta Barat diringkus petugas. Mereka berasal dari sejumlah ormas dan Karang Taruna. Personil gabungan dari Kepolisian Polda Metro Jaya, Satreskrim Polres Jakarta Barat, TNI dan Satpol PP menangkap 22 orang preman di kawasan pusat kuliner Jakarta Barat. Puluhan preman yang mengatasnamakan ormas dan Karang Taruna ini melakukan aksi pungutan liar kepada pedagang di kawasan tersebut. Para pedagang dipaksa untuk memberikan uang sejumlah ratusan ribu hingga jutaan rupiah per bulan untuk menyewa lapak, uang kebersihan hingga listrik. Selain itu, aksi pungutan liar juga dilakukan kepada pengunjung sebesar Rp5.000 dengan menyerahkan kertas karcis parkir tidak resmi. Dapatkanlah ada 22 orang ya yang melakukan aksi preman. Bentuknya apa? Bentuknya adalah melakukan pungutan liar. Ya, ini ada beberapa barang bukti. Ya, karcis ya yang mereka cetak sendiri. Kemudian ini ada rekapan hasil pungutan dan hasil dialog kami semua tadi dengan rekan-rekan pedagang kaki lima. Mereka dipungut oleh beberapa orang yang tidak mau mengaku dari organisasi mana, namun hasil pendalaman dari teman-teman kami dari jajaran reserse, mereka ada yang berasal dari sebuah ormas dengan inisial G, oknumnya ya. Kemudian yang kedua ada berasal dari ormas dengan inisial F, dan ada juga yang berasal dari Karang Taruna. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, 22 orang preman ini dibawa ke Mapolres Jakarta Barat beserta barang bukti ratusan lembar karcis tak resmi dan buku catatan pungli pedagang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya memanggil salah satu saksi berinisial MS dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang sebelumnya mangkir dalam pemanggilan pertamanya. Michael Sinaga yang berprofesi sebagai podcaster menjelaskan pemeriksaannya berkaitan dengan podcast Sentana miliknya. Michael sendiri mengaku belum mengetahui apakah dia memiliki keterkaitan dengan kasus yang dilaporkan oleh Jokowi di Polda Metro Jaya. Selain Michael, saksi lain yang dijadwalkan akan diperiksa adalah Abraham Samad, mantan pimpinan KPK yang tidak memenuhi panggilan polisi untuk pemeriksaan saksi. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bersilaturahmi dengan dosen pembimbingnya saat kuliah di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pertemuan tersebut diduga menjadi jawaban atas cuitan dari Dr. Tifa di media sosial X. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersilaturahmi dengan dosen pembimbingnya saat kuliah di Universitas Gadjah Mada, Bapak Insinyur Kasmujo. Hal tersebut ia unggah melalui akun Instagramnya sekitar Selasa sore. Alhamdulillah, saya kagetan. Tinggal bari asitarin kakete karo alhamdulillah. Tapi tempatnya Bapak juga cuma begini. Dua anaknya dipanggil di sini. Masa Jogja, Pak? Masih di Bantul.
dua-duanya? Enggak, yang satu bisa lagi. Dalam keterangan unggahannya, Jokowi menyebut Insinyur Kasmujo saat ini berusia 75 tahun dan mendoakan agar dosen pembimbingnya tersebut selalu diberikan kesehatan. Unggahan Jokowi ini seolah menjawab dari cuitan Dr. Tifa pada Selasa pagi yang mempertanyakan keberadaan Insinyur Kasmujo. Dalam cuitan ini, Dr. Tifa juga mengajak netizen untuk mencari Insinyur Kasmujo. Sebelumnya pemirsa, polemik keaslian ijazah Jokowi menjadi sorotan usai ratusan warga berdemo di Solo dan Yogyakarta untuk mempertanyakan keaslian ijazah mantan orang nomor 1 Indonesia tersebut. Gaduh polemik keaslian ijazah Jokowi ini pun berlanjut ke ranah hukum. Rabu 16 April 2025, masa tim pembela ulama dan aktivis berdemonstrasi di depan kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah untuk mengklarifikasi keaslian ijazah mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Masa menilai banyak kejanggalan, mulai dari foto Jokowi berkacamata hingga penggunaan huruf atau font. Masa sempat bertahan di depan pintu masuk kediaman Jokowi, meski berbarengan dengan ratusan orang yang sedang antri untuk berfoto bersama Jokowi. Jokowi pun memberi kesempatan kepada perwakilan pendemo untuk berdialog di dalam rumahnya. Namun perwakilan pendemo menyebut tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Ketemu ya. Terus gimana Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM tidak ditunjukkan. Sebelumnya pada Selasa 15 April 2025, ratusan orang yang juga dari tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta untuk meminta klarifikasi kepada UGM terkait keaslian ijazah Jokowi. Perwakilan massa menyebut bahwa isu ini akan selesai jika Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut memperlihatkan ijazahnya kepada halayak. Presiden Jokowi kita berharapkan untuk punya etikat baik. Kalau memang Presiden itu punya ijazah, serahkan. Saya meyakini kalau itu diserahkan selesai masalahnya. Tetapi ketika di pengadilan kita melihat proses hukum itu berjalan, orang yang menuduh sementara divonis hukum, tetapi belum bisa dibuktikan di pengadilan ijazah itu ada atau tidak. Kamis 17 April 2025, Jokowi akhirnya menunjukkan ijazahnya, mulai dari sekolah dasar hingga kuliah, kepada seluruh awak media yang datang ke kediamannya di Solo. Namun Jokowi meminta seluruh awak media untuk tidak mengabadikannya. Dalam kesempatan ini, Jokowi pun menyatakan dirinya mempertimbangkan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Jokowi juga menyatakan siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim pengadilan. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka. Dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Selasa 22 April 2025, Jokowi menggelar pertemuan tertutup dengan kuasa hukumnya di Jakarta Pusat untuk membahas polemik ijazah palsu. Kuasa hukumnya juga telah mengumpulkan bukti-bukti pihak yang menuding ijazah Jokowi palsu dan bersiap membawanya ke ranah hukum. Kamis 24 April 2025, sidang perdana gugatan ijazah dengan tergugat Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Solo. Namun Jokowi tidak bisa hadir dalam sidang, dikarenakan menjadi utusan khusus Presiden Prabowo untuk melakukan layatan ke Vatikan atas meninggalnya Paus Fransiskus.
Pada hari yang sama, Perhimpunan Advokat Peradi melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon Sianipar juga ikut dilaporkan. Pihak pelapor pun mengklaim sudah membawa sejumlah bukti untuk ditunjukkan ke penyelidik. Namun mereka masih enggan mengungkap apa saja bukti yang dibawa. Dua-duanya RS. RS 2, ya, 2 T. Kemudian sama Dokter T. Dokter T. Ya. Ya. Ada 3 orang. 3. Barang bukti yang dibawa apa, Bang? Barang bukti jangan dulu kita buka ya, nanti merusak pemeriksaan. Ya kan, ini kan harus dikonsulkan dulu. Alat bukti ini apakah memadai atau belum kan nanti biarkan penyidik yang menentukan. Tapi yang jelas inilah dia. Ya, inilah dia. Sebagian ya, ini masih potongan yang kita kumpulkan, yang barangkali nanti kita sajikan dulu ke penyelidik ya. Sebelum masuk penyidikan kan penyelidik dulu. Kita akan konsulkan kepada penyelidik agar penyelidik menentukan sikap terhadap barang bukti yang kami bawa ini. Sementara itu, sehari sebelumnya, Rabu 23 April 2025, Organisasi Relawan Jokowi dan Kelompok Pemuda Patriot Nusantara melaporkan Roy Suryo, RSN, RF, dan TT ke Polres Metro Jakarta Pusat. Roy Suryo CS dilaporkan atas pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum yang menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Rabu 30 April 2025, Jokowi akhirnya mantap melaporkan sejumlah orang ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Didampingi tim kuasa hukumnya, Jokowi datang langsung untuk memberikan laporannya ke Polda Metro Jaya. Jokowi melihat tudingan ini merupakan masalah ringan, tetapi harus tetap dilaporkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Lagi-lagi sebuah perusahaan tour and travel di Pekanbaru Riau kedapatan menahan ijazah karyawannya. Wamenaker pun langsung menyidak lokasi, namun manajemen perusahaan tidak hadir di lokasi. Hari ini Wamenaker Immanuel Ebenezer bersama dengan Gubernur Riau sidak perusahaan tour and travel di Pekanbaru Riau. Perusahaan bernama Sanel Tour and Travel ini menahan ijazah karyawannya. Meski Wamenaker menggunakan pakaian dinas, namun manajemen perusahaan tetap tidak menemuinya dan diwakili kuasa hukumnya. Wamenaker meminta perusahaan mengembalikan ijazah pegawainya. Informasi penahan ijazah didapatkan Wamenaker dari laporan pegawai. Dari laporan yang ada, sekitar 52 ijazah milik pegawainya masih ditahan. Hal ini disampaikan para pegawai yang hadir audiensi dengan Wamenaker dan Gubernur Riau di kantor Gubernur Riau. Mereka berkeluh kesah akan sulitnya mendapatkan kembali ijazah milik mereka. Keluar nih. Oh, kita berharap backingnya nongol. Kita tabrak backingnya sekalian. Kalau di Snaker sendiri gimana, Pak? Kalau ada Dinasker nih, khususnya nih, saya tegaskan, kalau ada dari Dinas Tenaga Kerja yang bermain-main dalam hal ini, kita copot, kita tindak. Ya, itu. Ini pelaku usaha, posisi kita tidak membatasi mereka. Kita hanya ingin menegakkan norma-norma terkait ketenaga kerjaan. Kemudian kita memediasi, misal ada problem industri, terkait hubungan kerja yang kurang bagus, kurang harmonis, ayo kita selesaikan dengan cara dialog. Itu tugas kita harus menjadi jembatan komunikasi yang baik antara negara dan warga negaranya dan pengusahanya. Jadi disampaikan Pak Gubernur itu tripartit itu penting, kayak gitu kira-kira. Oke. Sementara itu, Kementerian Tenaga Kerja akan menertibkan syarat penerimaan karyawan oleh perusahaan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengatakan pihaknya banyak menemukan syarat-syarat aneh penerimaan karyawan yang ternyata justru menyulitkan masyarakat mendapatkan pekerjaan. Juga ada persyaratan-persyaratan pencari kerja yang menurut saya juga janggal ya. Misalnya soal pencari kerja dikasih dengan ketentuan syarat harus good looking, ganteng atau cantik. Itu kan aneh. Kalau Angel yang cantik, kalau kerjanya memang khusus buat make up dan sebagainya, butuh wajah cantik atau ganteng lah. Lalu bagaimana industrial misalnya pabrikan dan sebagainya,
yang butuh cuman tenaga. Ngapain lu bicara tentang wajah, good looking, gak menarik. Kedua, soal umur. Kadang-kadang kasihan kan, orang dibatasi dengan umur. Akhirnya misalnya dibatasin 20 sampai 35, lalu 36, 37, 38 sampai 60 sekian itu yang bisa kerja. Akhirnya kan putus harapan untuk cari kerja. Timbul lagi kemiskinan, naik lagi angka pengangguran. Dua. Ketiga, soal udah nikah atau belum. Kerja nanya nikah, apa relevansinya? Gitu loh. Nah, keempat juga soal tinggi badan. Kacau kan? Tinggi badan berat badan ya Pak ya? Tinggi badan berat badan. Kecuali TNI atau polisi karena ada ketentuan. Atau kalau tidak di pramugari, pesawat, iya butuh standar ketinggian. Lalu industrial yang lain yang tidak butuh itu kok dia cantumkan. Belum lagi syaratnya siap dalam tekanan kerjaan. Gila, masa bekerja dalam tekanan? Ini namanya bekerja harus tingkatnya kenyamanan. Kalau tingkatnya tekanan kacau. Siap harus dalam kondisi dalam tertekan. Gila, itu syarat gila tuh menurut saya tuh. Belum lagi, maaf nih untuk kawan-kawan perempuan. Sampai ukuran BH berapa? Itu apa itu? Itu kan pelecehan menurut saya. Dan itu terjadi. Ada laporan-laporannya Pak? Ya bukan, itu realita di lapangan seperti itu. Nah makanya kita ingatkan, HRD ini kita akan melakukan tindakan hukum. Kita pidanain orang-orang ini. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Pihak TNI melakukan penutupan pada area pemusnahan amunisi tak layak pakai di Garut, Jawa Barat setelah kejadian kecelakaan meledaknya amunisi yang mengakibatkan tewasnya 13 orang korban. Dan berikut laporan rekan Hamzah Hasibuan dan juru kamera Rizky Ihwal dari lokasi pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat. Ini kami sudah berada di lokasi pemusnahan amunisi tak layak pakai di daerah Garut, Jawa Barat, di mana sebelumnya ini sempat ada kecelakaan yang menelan sebanyak 13 korban. Dan dapat kami gambarkan bahwa di belakang saya ini, Wiki dan juga pemirsa, terdapat tanda dilarang masuk ke dalam daerah penghancuran munisi Afkir yang memang ini dikhususkan untuk warga dan masyarakat agar tidak mendekat ke daerah peledakan dari amunisi yang tidak layak pakai yang nantinya akan dimusnahkan oleh pihak TNI. Dan jika dapat kami gambarkan sejauh mana ini dari daerah pemukiman warga, ini kami sempat menempuh perjalanan sekitar 15 menit dari Jalan Raya Nasional, dan nantinya ini ke dalamnya ini berdasarkan keterangan TNI terdapat masih ada 1 kilometer jarak yang digunakan dari daerah peledakan amunisi tak layak pakai di daerah Garut, Jawa Barat. Pemirsa, sejumlah korban ledakan amunisi kadaluarsa di Garut telah dimakamkan pada Selasa kemarin. Suasana duka pun mengiringi prosesi pemakaman. Suasana duka mengiringi prosesi pemakaman Kolonel CPL Antonius Hermawan, salah satu dari 13 korban tewas dalam ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat. Jenazah Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 di bawah Pusat Peralatan Angkatan Darat ini dimakamkan di tanah kelahirannya di Dusun Kaliwanglu, Harjo Binangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Sebelum dimakamkan, terlebih dahulu dilakukan misa arwah yang diikuti ratusan umat Katolik. Diiringi hujan, prosesi pemakaman Kolonel CPL Antonius dilakukan secara militer. Di mata keluarga, Kolonel CPL Antonius Hermawan adalah sosok yang baik dan patuh kepada orang tua. Ia masuk Akademi Militer tahun 1994 lewat jalur prestasi. Sebenarnya dia tidak baik, tapi dia saya yang membutuhkan dia supaya kalau dulu kan sebenarnya siswa pilihan masuk Universitas Indonesia jurusan kedokteran umum tanpa tes, tapi saya kan takut biaya bulanannya. Di hari yang sama,
korban lainnya gugur dalam ledakan amunisi kadaluarsa di Garut. Mayor CPL Anda Rohanda dimakamkan di Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mayor CPL Anda Rohanda dimakamkan secara militer di dekat makam kedua orang tuanya pada Selasa siang. Hormat senjata! Rock! Suasana haru pun pecah saat jenazah almarhum mulai dimasukkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Menurut anak pertama almarhum, Halis Fikri, dirinya terakhir bertemu ayahnya pada akhir bulan Februari lalu dan selalu intens berkomunikasi melalui telepon. Bapak orangnya gigih ya, disiplin, nggak pernah ngeluh juga. Ini nggak tahu kenapa tiba-tiba kejadian begitu cepat ya. Selain 4 orang anggota TNI, pemusnahan amunisi tidak layak di pesisir pantai Cibalong, Kabupaten Garut yang dilakukan pada Senin pagi 12 Mei 2025 juga menyebabkan 9 orang lainnya yang merupakan warga sipil meninggal dunia. Jenazah 9 warga sipil tersebut telah diserahkan kepada pihak keluarga masing-masing untuk dimakamkan setelah mendapat izin dari petugas medis RSUD Pamengpeuk. Dua dari 9 korban yang merupakan warga sipil, Anwar Munawar dan Ios, diserahkan ke pihak keluarga usai dilakukan otopsi oleh tim DVI Polda Jabar di RSUD Pamengpeuk, Garut. Anwar Munawar dan Ius yang merupakan kakak beradik dimakamkan bersebelahan di tempat pemakaman umum di Tegal Gede, Selasa sore. Pemakaman 2 jenazah ini berlangsung dramatis dan diwarnai isak tangis keluarga serta kerabat. Sebelumnya, ledakan dahsyat terjadi di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai oleh aparat militer. Diduga, warga mendekat ke area setelah ledakan awal untuk memungut sisa-sisa logam dari munisi. Tanpa disadari, masih ada bahan peledak yang masih aktif yang kemudian meledak kembali. Anggota Komisi 1 DPR RI mendesak investigasi mendalam terkait ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat. Sementara TNI AD menyebut akan bertanggung jawab. Pasca ledakan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat, petugas melakukan sterilisasi di lokasi kejadian. Jalan menuju lokasi insiden di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong dijaga ketat aparat. Tempat kejadian perkara yang menewaskan 13 orang itu dipasang garis polisi. Anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono meminta dilakukan penyelidikan menyeluruh terkait insiden yang menewaskan 13 orang ini. Kita tetap mendorong untuk investigasi dilaksanakan secara detail, secara intens ya. Setiap tahapan, setiap personil yang terlibat itu keterangannya didalami dan juga disampaikan secara berkala ke masyarakat melalui media. Sementara itu, Kadispen TNI AD Brigjen TNI Wahyu Dayana menegaskan akan bertanggung jawab atas insiden tersebut. TNI Angkatan Darat bertanggung jawab secara penuh untuk membantu semua proses penanganan dan pemakaman para korban, baik yang berasal dari jajaran TNI Angkatan Darat maupun yang berasal dari masyarakat sekitar. Dalam insiden ini 13 orang menjadi korban, 4 diantaranya merupakan anggota TNI, sedangkan 9 lainnya warga sipil. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Kadis Penat Brigjen Wahyu Yudayana mengungkap kronologi peristiwa ledakan saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Awalnya para anggota menyiapkan 2 lubang sebagai tempat pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak pakai. Namun ledakan yang menewaskan 13 orang itu terjadi setelah pemusnahan berlangsung. Asap hitam membumbung tinggi di kawasan Pantai Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin kemarin. Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menjelaskan kronologi meledaknya detonator dalam insiden ledakan amunisi kadaluarsa. Menurut Wahyu, secara prosedur baik pengecekan personel maupun lokasi telah dinyatakan aman. Setelah itu, personel membuat 2 lubang sumur untuk amunisi yang akan dimusnahkan. Kemudian dimasukkan amunisi yang akan dimusnahkan. Lubang tersebut lalu diledakkan personel TNI Angkatan Darat menggunakan detonator. Peledakan pun berjalan sempurna dan aman. Selanjutnya, tim menyusun detonator yang telah dipakai untuk dimusnahkan. Namun secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang dan mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. 4 diantaranya prajurit TNI Angkatan Darat, sementara 9 korban lainnya warga sipil. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebelumnya Kapuspen TNI Maijen Kristomi Sianturi mengatakan masyarakat yang menjadi korban tewas biasa memungut serpihan amunisi yang bernilai jual. Sementara itu, menurut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, warga yang tewas tersebut sudah bekerja lama membantu TNI. Biasanya ketika sudah terjadi ledakan pertama dianggap sudah selesai, kemudian mereka berbondong-bondong atau menuju ke tempat lokasi ledakan untuk mengumpulkan sisa-sisa dari amunisi tadi. Karena ada besi-besinya tuh, ada tembaga-tembaganya yang apabila dikumpulkan, itu kan bisa nilai jual gitu ya. Nah, mungkin, ini masih mungkin Mbak ya, nanti kita akan dalami investigasi dulu. Mungkin ketika setelah terjadi itu, mereka berusaha datang ke tempat, mengambil, dan ternyata masih ada munisi yang belum meledak dan terjadilah ledakan susulan tadi. Nah, itu yang nanti akan didalami oleh tim investigasi. Sehingga di kemudian hari tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Ya mereka itu bekerja, pengakuannya adalah mereka bekerja di sana sudah lama, dari 10 tahun, ikut membantu dan menjadi profesi yang ditekuni dalam setiap hari. Dan kelihatannya sudah sangat berpengalaman. Berarti memang kemarin itu bisa dikatakan kategori kecelakaan kerja. Ya kalau dia sebagai pekerja dan kemudian peristiwa itu terjadi pada saat dia bekerja, ya kecelakaan. Deddy Mulyadi menyampaikan bantuan berupa uang santunan sebesar 50 juta rupiah kepada keluarga korban tewas ledakan amunisi di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Gubernur Jawa Barat berjanji akan menanggung seluruh biaya pendidikan anak-anak dari para korban meninggal dunia hingga ke perguruan tinggi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama Pamdam 3 Siliwangi serta Forkominda Kabupaten Garut mengunjungi RSUD Pamayung Peuk untuk melihat jasa korban tewas ledakan amunisi kadaluarsa. Deddy sempat berbincang dengan salah satu keluarga korban dan berjanji akan memberikan santunan sebesar 50 juta rupiah per kepala keluarga. Selain itu, Gubernur juga akan menanggung biaya sekolah anak-anak yang orang tuanya menjadi korban ledakan hingga perguruan tinggi. Kita tadi sudah sampaikan nilainya per orangnya berapa. Nah, itu langkah-langkah yang kita berikan saat ini. Berapa Pak tadi Pak? Nilainya Pak? Oh ya, nilainya per orang 50 juta. Pak, tadi kan kalau yang sekolah? Cerita sekolahnya kan sudah tanggung jawab saya. Jadi sampai kuliah ya? Sampai kuliah. 9 warga sipil korban tewas tercatat sudah lama bekerja di lokasi peledakan, bahkan sudah ada yang hingga 10 tahun lamanya. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Video mediasi antara sejumlah pengusaha lokal di Cilegon, Banten yang diduga mengintimidasi pengusaha asing agar dilibatkan pada pembangunan proyek strategis nasional viral di media sosial. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.